Perkenalkan, nama saya Wilmina Indut. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian likuiditas dan modal kerja. Baik, yang pertama tentang likuiditas. Fred Weston menyebutkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu untuk memenuhi utang tersebut yang sudah jatuh tempo. Kedua, modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Secara umum, konsep modal kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif menyatakan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Yang kedua, konsep kualitatif merupakan konsep yang menitikberatkan kepada kualitas modal kerja. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional ini menekankan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Menurut Rianto, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, modal kerja permanen, merupakan modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain yang harus secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Yang kedua, modal kerja variabel, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perolehan keadaan. Dan modal kerja ini dibedakan antara lain, yang pertama modal kerja musiman, yang kedua modal kerja siklis, yang ketiga modal kerja darurat. Menurut Halim menyatakan bahwa besar kecilnya kebutuhan modal kerja tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu volume penjualan, pengaruh musim, perubahan teknologi, dan kebijakan-kebijakan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Clarantina Lamahoda. Saya akan melanjutkan ke materi yang berikut, yaitu tentang ukuran likuiditas dalam rasio dan modal kerja. Yang pertama yaitu ukuran dalam rasio. Rasio yang umumnya digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas adalah yang pertama rasio lancar atau current ratio. Current ratio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Rumus dari current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Rasio yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rumus dari quick ratio ini sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan lalu dibagi dengan utang lancar. Yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumus dari cash ratio sama dengan kas ditambah bank lalu dibagi dengan utang lancar. Yang keempat yaitu rasio perputaran kas atau cash turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Rumus dari cash turnover ini sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Yang kedua yaitu ukuran dalam modal kerja. Perjanjian modal kredit dan obligasi sering mengandung ketentuan untuk pemeliharaan tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan menilai besarnya modal kerja untuk keputusan investasi dan rekomendasi. Instansi pemerintah menghitung total modal kerja untuk membuat peraturan dan kebijakan, dan diterbitkan laporan keuangan yang membedakan antara aset dan kewajiban lancar dengan tidak lancar. Adalah jawaban untuk kebutuhan ini. Perkenalkan, nama saya Adriana Tewu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi dan ukuran lainnya. Di sini yang kita lihat yang pertama, aktivitas operasi berdasarkan pada piutang. Pertama, ukuran likuiditas piutang usaha. Nah, dalam menilai likuiditas termasuk kualitas modal kerja dan rasio lancar, maka perlu untuk mengukur kualitas dan likuiditas piutang.
Nah, kualitas ini mengacu pada kemungkinan penagihan tanpa kehilangan. Yang kedua, perputaran piutang usaha. Nah, pada perputaran piutang usaha ini dapat juga kita hitung menggunakan rumus perputaran piutang usaha sama dengan penjualan kredit bersih dibagi dengan piutang usaha rata-rata. Yang berikutnya mengenai jumlah hari dalam menagih piutang. Meskipun rasio perputaran piutang usaha mengukur kecepatan penagihan dan berguna untuk tujuan perbandingan, tidak langsung dibandingkan dengan kondisi perdagangan perusahaan kepelangganan. Perbandingan ini juga dibuat dengan mengubah rasio perputaran menjadi hari untuk menagih piutang. Yang berikut mengenai aktivitas operasi berbasis pada persediaan. Yang pertama, ukuran perputaran persediaan. Persediaan adalah investasi yang dilakukan untuk tujuan memperoleh kembali melalui penjualan kepada pelanggan. Nah, jika persediaan tidak memadai, maka volume penjualan menurun di bawah tingkat yang dapat dicapai. Sebaliknya juga, persediaan yang berlebihan mengekspos perusahaan untuk biaya penyimpanan, asuransi, pajak, utang, dan kerusakan fisik. Yang berikut perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur rata-rata percepatan di mana persediaan bergerak melalui dan keluar dari perusahaan. Nah, pada rasio perputaran persediaan ini juga dapat dihitung menggunakan rumus rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan, atau juga menggunakan rumus rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan per persediaan awal tambah persediaan akhir dibagi dengan 2. Yang berikut mengenai jumlah hari dalam penjualan persediaan. Ukuran lain perputaran persediaan berguna dalam menilai pembelian dan produksi kebijakan perusahaan adalah jumlah penjualan dalam persediaan. Nah, rasio ini dapat memberitahukan kita bahwa jumlah hari yang diperlukan untuk menjual persediaan akhir dengan asumsi tingkat tertentu penjualan. Pada jumlah hari penjualan persediaan ini, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan persediaan akhir tahun per harga pokok penjualan dibagi dengan 365. Yang berikut ukuran likuiditas lainnya. Nah, rasio-rasio keuangan biasanya diklasifikasikan menurut karakteristik yang menjadi ukurannya. Yang pertama kita lihat mengenai likuiditas. Nah, likuiditas ini mengacu pada kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Pertama, ukuran likuiditas. Itu ada rasio lancar. Rasio lancar itu membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar dalam bentuk rasio. Nah, pada rasio lancar ini kita dapat menghitung menggunakan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar per hutang lancar. Yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat tidak memasukkan persediaan sebagai bagian dari pembilang, maka rasio ini menjadi lebih kecil daripada rasio lancar bagi semua perusahaan. Nah, pada rasio cepat ini kita menggunakan rumus rasio cepat sama dengan aktiva lancar kurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Berikutnya mengenai ukuran efisiensi. Nah, rasio-rasio efisiensi mengukur seberapa efisien perusahaan telah mengelola aktiva-aktivanya. Nah, yang pertama mengenai perputaran persediaan. Tingkat persediaan yang terlalu rendah juga tidak menguntungkan karena mengakibatkan kekurangan pemasukan yang juga mengurangi penjualan. Perputaran persediaan ini kita menggunakan rumus perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan per persediaan. Yang berikut mengenai perputaran aktiva. Perusahaan yang memiliki aktiva yang berlebihan berarti telah menginvestasikan modalnya dengan tidak bijaksana. Pada perputaran aktiva ini kita menghitungnya menggunakan rumus perputaran aktiva sama dengan penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Yang berikut mengenai ukuran profitabilitas. Nah, ukuran profitabilitas menunjukkan kinerja operasi perusahaan selama satu periode tertentu. Yang pertama, pengambilan atas aktiva. Nah, sebuah perusahaan mengukur pengambilan laba bersih perusahaan sebagai presentasi dari total jumlah aktiva yang dimanfaatkan perusahaan. Semakin tinggi return on asset, maka semakin efisien perusahaan tersebut memanfaatkan aktivanya. Nah, pada
pengambilan atas aktiva ini kita menggunakan rumus ROA sama dengan laba bersih per total aktiva. Yang kedua, pengambilan atas ekuitas. Pengambilan atas ekuitas ini mengukur pengambilan bagi para pemegang saham biasa sebagai presentasi dari investasi mereka pada perusahaan. Nah, return on equity mengukur kinerja perusahaan atas penggunaan ekuitas yang telah diberikan. Nah, pada pengambilan atas ekuitas ini kita menggunakan rumus ROE sama dengan laba bersih per ekuitas pemilik.